orang tua dia itu kaya, aku rasa. Orang tua pasanganmu itu berasal dari keluarga terhormat, keluarga terpandang. Seolah-olah menunggu tapi just like waiting forever. Menunggu kayaknya selamanya gitu. Berlama-lama dengan dia pun yang ada pikiranmu nggak karuan. Seven of Swords itu kedamaian hati, ketenangan hati yang hilang, diambil oleh seseorang, dicuri oleh seseorang. Energi Page of Pentacles itu baby guys. Kebocah-bocahan, kekanak-kanakan, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa bold atau tough dalam menentukan sikap. Kalau memang tidak ada kemajuan dalam hubungan kita ini, tidak jelas mau dibawa kemana, aku akan pergi. Oke. Nice. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan itu Scorpio ya. Karena as a Scorpio aku rasa itu sulit sekali. Ada yang masuk ke dalam pikiranku yang berkaitan dengan keluarga tadi. Aku rasa dia itu dikasih pilihan sama keluarganya. Dan dia tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa menentukan. Karena ada datang dua queen di sini. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Hai Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kalian tahu guys, doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian. Oke, selamat datang di bulan April ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar sampai nanti hari kemenangan tiba ya guys. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Welcome back to Be Delightful Channel. Bersama Kurei di sini, The Seven of Pentacles. Kalian sedang menunggu dengan sabar Scorpio. Oke, lanjut. Bersama Kurei di sini, your tarot reader ya. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk para Scorpio yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys, King of Cups. This is your energy. Aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Scorpio-Scorpio yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya guys. Apalah aku tanpa kalian guys, kalian luar biasa sekali. Untuk para Scorpio newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan channel ini namanya Be Delightful ya, channel untuk melihat readingan tarot ya guys. Silakan masuk, jangan malu-malu, barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di video ini ya. Oke. Scorpio, this is love reading for you guys untuk 14 hari pertama bulan April 2022 ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship ya guys ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif. Artinya tidak semua Scorpio di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Scorpio, kadang-kadang aku bisa bicara dengan mereka yang lagi kepo sama kehidupan kalian ya, atau the cross watcher. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian dengan sistem Celtic Cross full. Yang dimana 6 kartu akan aku buka di sini dan 4 kartu yang posisinya vertikal atau kartu divinationnya akan aku buka di video extended ya guys. Kalau kalian merasa ini adalah cerita kalian yang akan aku sampaikan sebentar lagi dan kalian tertarik untuk melanjutkan kisah berikutnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Baiklah, kita akan segera mulai readingan kalian ini Scorpio. Yang akan aku mulai dengan membuka 3 kartu oracle untuk kalian ya guys. Dimulai dari April ini aku akan bukakan kartu oracle untuk masing-masing zodiak. Apapun readingannya ya guys, karena ini penting. Ini berisi tentang nasihat-nasihat. Yang kita pakai kali ini adalah deck oracle dari Sacred Creator. Warnanya bagus, aku suka, jumlah kartunya ada 52 dan kalimat-kalimatnya itu pendek tapi ngena ke hati guys, nyelekit istilahnya. Jadi ini nanti bisa berupa nasihat atau hal yang perlu kalian ketahui ya guys ya, terutama untuk 14 hari pertama di bulan April 2022. Baiklah, kita akan segera mulai ya Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Untuk 14 hari pertama April 2022, informasi yang perlu diketahui oleh Scorpio. Terima kasih. Kartu pertama, ya. Kartu kedua, ya. Satu kartu lagi. Untuk Scorpio. Untung nggak jatuh guys. Iya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga ya.
Kartu pertama katanya balance guys, seimbang ya. Di bulan April ini, terutama di 2 minggu pertama, kalian perlu menyeimbangkan sesuatu guys. Apapun itu ya, work-life balance, kemudian situasi di rumah ya, dengan saudara-saudara, dengan keluarga, bisa juga dengan pasangan kalian, bisa juga dengan atasan kalian, apapun itu ya guys. Ada yang perlu kalian seimbangkan. Saat ini dia sedang tidak seimbang. Ada situasi yang sedang tidak seimbang yang terjadi di dalam hidup kalian, dan dimulai dari 14 hari pertama April ini kalian harus belajar menyeimbangkan ya, balance. Nice. Mungkin kamu dealing dengan Libra ya, atau kamu punya Libra di birth chart kamu yang cukup prominent atau signifikan ya. Balance ini simbolnya timbangan, aku lihat di sini. Oke. Bukan timbangan yang mengarah ke justice guys, tapi lebih ke balance ya. Kalau sering bekerja terlalu larut malam gitu, di April ini mulailah untuk menyeimbangkannya dengan istirahat yang cukup ya guys. This is good, oke. Kartu yang kedua adalah You Are Magic. Kamu orang yang luar biasa Scorpio ya. You are magic di sini. Kamu punya sesuatu yang istimewa, amazing, luar biasa, magic, seperti ajaib guys. Anak ajaib, bukan, kamu bukan anak lagi ya Scorpio, tapi kamu adalah orang yang ajaib ya, kamu adalah orang yang istimewa. This is important for you. Kalau ini resonate dengan kalian, kalian pasti tahu apa yang aku maksud ya guys. Kamu itu istimewa, kamu itu ajaib, oke? Kamu bisa melakukan banyak hal lebih dari yang bisa kamu bayangkan, kurang lebih seperti itu. Dan kartu yang ketiga adalah Welcome the Divine Masculine. Ada orang baru yang masuk ke dalam hidup kalian Scorpio, yang pasti dia membawa energi maskulin terlepas dari apapun jenis kelaminnya ya. Kamu saat ini sedang menyambut kehadirannya. Orang baru aku rasa guys, bukan orang lama yang mencoba kembali ke kamu, tapi orang baru. Untuk sebagian Scorpio ya, kalian kedatangan orang baru. Yes. Isn't it exciting? Ada orang baru datang kan, menyenangkan sekali guys. Kita jadi penasaran, oke, kira-kira dia bawa karma atau bawa bawa kebahagiaan untukku ya. Kira-kira masuknya dia ke dalam hidupku nanti itu akan menyenangkan atau justru malah membuat aku tambah kacau balau ya gitu ya. Divine Masculine. Energi maskulin yang istimewa ya guys. Kalau ada tulisan divine di depannya yang diikuti dengan gendernya ya, yang disuruh oleh universe, kurang lebih seperti itu. Loh, kalau karmik emang disuruh oleh universe, yes. Karmik juga disuruh oleh universe, karena kalian akan belajar banyak hal ya, satu sama lain. Kita belum tahu ini apa, tapi yang jelas ada energi maskulin yang sedang diarahkan oleh universe datang ke dalam hidup kalian ya guys. Untuk membuat dia bisa masuk ke dalam hidup kalian itu nggak gampang guys. Banyak yang terjadi di luar sana, banyak yang bergeser di luar sana ya. Ada orang yang harus terpisah dulu dengan dia ya kan. Dia divine maskulin, maka ada divine feminim yang harus berpisah dulu dengan dia. Kemudian dia harus direlokasi dulu. Let's say kamu ada di Jakarta saat ini, dia adanya itu di Manado. Let's say dia itu harus pindah dulu dari Manado ke Surabaya, dari Surabaya pindah ke Jogja, dari Jogja pindah ke Bandung, dari Bandung akhirnya pindah ke Jakarta. Oke, kalian sudah berada di satu kota. Begitulah caranya universe bekerja untuk mempersatukan divine feminim dan divine maskulinnya sama-sama di Jakarta. Terus ketemulah kalian di satu cafe. Nah, itu dia. Itulah yang disebut dengan welcome the divine masculine ya. Ada yang bekerja di atas sana, di luar sana, yang di luar kekuatan kita untuk mempertemukan kalian atau mendekatkan kalian, oke? Makanya aku bilang, isn't it exciting? Yes, itu pasti akan menyenangkan sekali ya Scorpio. Baiklah, kita akan segera membuka kartu untuk kalian guys ya. 10 kartu, sistem Celtic full. Untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 14 hari pertama bulan April 2022. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, Scorpio couple or in relationship di 14 hari pertama bulan April 2022. Terima kasih. Mari kita panggil dia guys. Hai Scorpio, waktu dan tempat saya persilahkan untuk bercerita, bercurhat ya. Aku akan bantu kalau aku bisa bantu semampuku. Tarot reader juga manusia guys ya, hanya bisa membaca dari cerita tarot ya. Apa tertulis di sini guys? The Page of Pentacles, the Ten of Swords, kemudian the Four of Cups, dan the Knight of Wands. Ada rasa sakit, painful yang kamu rasakan saat ini dengan pasangan kamu ya, atau di beberapa waktu yang lalu. Kemudian kamu pergi meninggalkan dia, berencana untuk memulai sesuatu yang baru, kamu menolak dia.
untuk bisa bertahan lebih lama di dalam hidupmu, karena itu kamu yang pergi. Dia tidak mau melepaskan kamu, aku lihat di sini, tapi kamu yang pergi ya guys. Begitu kamu pergi, aku lihat di sini kamu akan segera kembali lagi ya. Saat ini kamu belum pergi, merencanakan untuk pergi, tapi ada potensi di near future kamu kembali ke dia. Begitu kamu kembali ke dia, the Four of Cups untukmu ya, missing opportunity. Pergimu itu adalah sesuatu yang baik harusnya ya, tapi begitu kamu kembali malah kesempatan besar yang hilang dari dalam hidupmu ya. Hati-hati sebelum memutuskan kembali ke orang ya. Karena biasanya justru malah membuatmu masuk lagi ke lingkaran setan yang sudah berhasil kamu cut ya, atau pola atau pattern yang sudah berhasil kamu cut. Oke, ada lagi Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang couple atau in relationship. Oke. The Nine of Cups dan kemudian The Seven of Wands. Kamu mencoba untuk sendirian saja dulu ya. Ada orang yang mencoba mendekatimu tapi kamu menghalangi ya. Ada protection di situ. The Seven of Wands. Mungkin kamu saat ini sedang memulai bisnis baru ya. Setelah berakhir hubungan dengan seseorang, kalian terpisah dan kamu lebih fokus ke bisnismu atau baru mendirikan bisnis, itu yang sedang kamu lindungi saat ini ya. Kamu merasa kehadiran orang baru atau kembalinya orang lama di dalam hidupmu justru malah membuatmu lebih kacau ya. Kamu tidak ingin itu terjadi. That's good. That's your choice ya. Itu pilihanmu, itu bagus menurut aku. Kalau kamu mau sendirian dulu, silahkan fokus sendirian dulu ya. Banyak hal yang bisa kita raih sendirian ya guys ya. Bukan harus bersama seseorang kita bisa meraih banyak hal ya. Sendirian juga bisa. Ada hal lainnya Scorpio? Silakan. Oke, habis. Habis ya. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini akan siap dipakai oleh Scorpio ya, yang sudah membawa energi kolektif untuk kita semua. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Energi specific person di 14 hari pertama bulan April 2022. Thank you very much. The Empress, single kembali guys, menjadi single kembali ya. Produktif tapi single, single mom, single dad, apa saja bisa ya. Mungkin kamu dealing sama Aries, oke, atau kamu yang akan segera menjadi Empress sebentar lagi. Proses Empress itu guys, melepaskan pasanganmu saat ini dan kemudian menjalani hidupmu berikutnya ke depannya itu dengan sendirian. Itulah The Empress ya. Tapi sendirian pun kamu bukan jadi terpuruk guys. Justru malah akan semakin baik ya. The Empress itu akan selalu membawa energi kaya raya, oke, kuat ya, stabil dan produktif, percaya diri. Tidak banyak yang bisa menghampiri Empress dengan mudah guys ya. Kalau situasinya benar-benar Empress, energinya Empress. Dia bukan orang yang bodoh, dia penuh dengan pertimbangan, dewasa, dan banyak makan asam garam ya guys ya. Dia bisa tahu siapa yang serius, siapa yang enggak, siapa yang cuma cuma mau main-main atau tes ombak saja, dia tahu ya. Oke. Aku merasakan sesuatu yang baik di situ untuk beberapa Scorpio ya. Ketika kalian menjadi single kembali, ada hal baik yang akan kalian terima atau yang kalian hadapi berikutnya ke depannya ya. Karena proses untuk menjadikan kalian Empress itu pun bukan hal yang mudah aku rasa, oke? Oke, halo Scorpio, my friend Scorpio, saudara-saudaraku Scorpio. What's going on in your life, baby? You know I love you. Untuk bulan April, 14 hari pertama ya. Belum di sini, oke. Oke. Ini dia. Yang di bawah adalah The Three of Wands. Oke. Yang mengcross adalah The Five of Cups. Sorry. The Three of Wands itu kartu delay dan Five of Cups itu sedih, diabaikan, ditinggalkan ya. Oke. Kita ambil dulu kartunya secara lengkap satu persatu, nanti aku akan jelaskan guys. Three of Cups, The Sun di recent past, kemudian The King of Swords di near future. Pindahkan dulu kartu yang ini dan rapatkan yang ini. Digeser dikit boleh nggak sih? Boleh ya. Oke. Nah, ini ke sini masih kelihatan ya? Masih Ray, masih kelihatan. Oke. Jam.
Oke, bottom of the deck atau overall energy atau inti tema dari readingan ini adalah The Star guys ya. Ada informasi penting yang kalian ketahui datangnya dari universe dan itu membuat kalian lega. The Star ini adalah cahaya di ujung terowongan ya. Saat ini kalian berada di dalam terowongan gelap nggak tahu mau kemana. Terlalu ke kiri nabrak dinding, terlalu ke kanan nabrak dinding. Terlalu ke belakang mundur bisa jadi kembali ke posisi semula ke kesalahan yang lama dan kalian tidak berani untuk maju ke depan karena di depan pun tidak jelas ada apa. Ya, tapi begitu The Star datang, oh, itu rupanya pintu keluarnya ya. Itulah energi The Star di sini yang aku lihat di bottom of the deck ini. Kemudian center of the readingnya adalah delay ya, penundaan. Ada yang tertunda guys. Dan yang menunda-nunda itu atau penundaan itu membuat kalian merasa sedih, merasa diabaikan, tidak diperlakukan dengan baik ya, ditinggalkan, abandon. Ada situasi yang tertunda. Nanti kita klarifikasi apa itu ya. Dan semakin lama tertunda membuat kalian semakin sedih. Ya, itu challenge-nya, itu tantangannya. Seharusnya kalian tidak menunda-nunda supaya tidak terlalu sedih ya. Kemudian di fokus ada kartu The Strength. Kalau ini datang di fokus artinya saat ini fokus kalian sedang tidak baik-baik saja guys ya. Pikiran kalian sedang mumet, sedang kalut ya. Banyak hal yang bermain di dalam pikiran kalian dan itu hal-hal kesedihan aku rasa. Karena The Strength ini kartu kekuatan guys. Ketika ini datang orangnya lagi nggak kuat sebenarnya ya. Jadi mencoba untuk kuat di pikiran kalian. Kemudian di target adalah The Three of Cups. This is celebration, happiness, tapi tidak berkaitan dengan romance ya. Bahagia tapi tidak ada hubungannya dengan pasangan romance. Di masa lalu ada The Sun, ada happiness yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kalian. Karena The Sun ini kartu paling berbahagia di deck tarot. Dan di near future ada The King of Swords. Emotionally unavailable, menjadi dingin, menjadi tidak bersemangat melakukan apapun ya. Oke, what's going on Scorpio? Apa yang terjadi kali ini guys? Kenapa kalian menjadi tidak bersemangat? Dari yang paling berbahagia menjadi yang paling tidak bersemangat. Apa yang terjadi? Daripada aku bertanya-tanya, mending kita lihat saja ya. Karena masih ada informasi tambahan yang perlu kalian ketahui dari kartu-kartu ini guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. The first bi-weekly of April 2022. Thank you very much. Let me clarify the star please. As the bottom of the deck for Scorpio, the Tower datang. Yang membuat delay itu karena kalian salah jalur guys, aku rasa ya. Seharusnya kalian melakukan sesuatu atau masuk ke jalur tertentu, tapi kalian lari, melenceng dari jalurnya. Itu yang membuat kalian merasa seolah-olah semuanya lambat. Ya, dan proses menunggu di situasi yang lambat itu membuat kalian merasa tidak dipedulikan, tidak diperlakukan dengan baik ya. Selalu aku bilang guys, kita tidak boleh menyalahkan orang untuk apa yang terjadi pada hidup kita ya. Nggak akan habis waktu guys menyalahkan orang ya. Let me clarify the star please, thank you. Duh, ini mau keluar banget dari tadi. Date of Wands. Kemudian the Ten of Pentacles. Kamu mengajak seseorang untuk bicara ya. Sebentar lagi kamu akan mengajak seseorang untuk berbicara penting. Pasanganmu itu kamu ajak bicara mengenai hal penting. Oke, yang berkaitan dengan family, the Ten of Pentacles. Aku rasa familymu itu bukan hanya sekedar family biasa guys, tapi keluarga besar ya, yang ada abundance di dalamnya. Orang tua dia itu kaya, aku rasa. Orang tua pasanganmu itu berasal dari keluarga terhormat, keluarga terpandang. Karena aku lihat Ten of Pentacles di sini kayak WOW banget guys ya. Kamu mau berbicara sesuatu yang berkaitan dengan melanjutkan hidupmu, tidak bersama dengan dia lagi. Ya, kamu mau mulai hidupmu yang baru, tapi bukan bersama dia lagi. Itu yang mau kamu sampaikan ke dia. Sebentar lagi ya. Kamu mendapat itu berdasarkan ilham tadi guys, the star tadi ya. Universe bilang ke kamu, no, sudah saatnya kamu bergerak, jangan menunggu di situ lagi, jangan biarkan ada penundaan lagi, karena yang ada kamu makin hari makin sakit. Silakan mulai sesuatu yang baru dengan hidupmu. Ya, aku belum melihat ada kehadiran pihak lain di sini. The Fool ini memulai sesuatu yang baru dalam hidupmu ya guys. Kita akan lanjutkan dulu ke kartu Center of the Reading atau energi intinya, energi pusatnya. Kalian merasa segala sesuatu berjalan dengan lambat, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan.
seolah-olah menunggu tapi just like waiting forever. Menunggu kayaknya selamanya gitu. Oke. Scorpio, let's see. The Three of Pentacles. Kemudian The Six of Swords, yes. Kemudian The Devil, guys. Bottom of the decknya itu ada The Ten of Cups. Kamu akan bilang ke dia, kalau tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan berikutnya, aku akan pergi. It's not worth to wait for you anymore. Udah gak ada gunanya nunggu kamu. Kamu gak jelas. Itu yang mau kamu bilang ke dia ya. The Six of Swords di sini departure, guys, berangkat, pergi ya. Dan kemudian Three of Pentacles itu sendirian atau jomblo. Dan The Devil itu kamu merasa tertahan di situasi yang tidak baik ya. Dalam situasimu saat ini, relationshipmu saat ini itu nggak baik dan kamu sudah cukup lama bertahan di situ. Aku rasa ini pacaran atau pertunangan yang tidak kunjung-kunjung menikah, guys. Ten of Pentacles dan The Eight of Wands berkaitan dengan keluarga dia. Ya, keluarga pasanganmu itu. Oke. Vice versa atau berkaitan dengan keluargamu. Ya, tapi sebentar lagi kamu akan bicara. Oke. Kalau memang tidak ada kemajuan dalam hubungan kita ini, tidak jelas mau dibawa kemana, aku akan pergi. Oke. Nice. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan itu, Scorpio ya. Karena as a Scorpio aku rasa itu sulit sekali. Oke, baiklah, kita akan teruskan untuk kartu fokus. Ada The Strange. What this is all about? Yang bermain-main di pikiran Scorpio saat ini adalah kartu kekuatan ya, guys. Bisa jadi kalian dealing dengan Leo saat ini, Scorpio. Itu yang paling kuat di sini. Dan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Penundaan ini sudah tidak masuk akal. Kamu seolah-olah tidak bergerak begitu. Kamu bilang ke dia atau dia yang bilang gitu ke kamu ya. Oke, kartu untuk fokus ini ada The Page of Pentacles, kemudian The Three of Cups, dan The King of Cups. Five of Wands di bawah. Kamu merasa dia nggak serius, atau dia merasa kamu tidak serius, vice versa ya, guys. Tapi ada orang yang tidak serius di sini. Ya, seseorang merasa pasangannya tidak serius. Energi Page of Pentacles itu baby, guys. Kebocah-bocahan, kekanak-kanakan, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa bold atau tough dalam menentukan sikap. Dan itu membuatmu males sama dia. Ya, kamu berharap ada king yang datang ke dalam hidupmu, atau kamu merasa dirimu adalah king. Seharusnya ya yang berdealing denganmu itu punya energi yang sama. Tapi yang jelas di sini ada orang yang menganggap dirinya dewasa dan lagi berurusan sama anak-anak yang tidak tahu mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Ya, yang tidak tahu apa yang terbaik di dalam hidupnya, dan itu membosankan bagimu. Ya, sudah cukup lama kamu menunggu, bisa jadi sudah 3 tahun dari sejak kamu melihat readingan ini ya, bisa lebih lama. Menunggu kepastian, tidak ada kepastian. Kapan dia bisa bersikap dewasa? Kapan dia bisa menjadi serius? Mau sampai kapan aku harus menunggu dia? Kamu pun tidak tahu. Oke, let's see. Di target ada The Three of Cups. The Seven of Cups. Kemudian The Seven of Swords. 77. Mungkin kalian related dengan angka 7. Dan The Four of Pentacles. Bottom of the decknya The Death ya. Three of Cups ini, guys, happiness ya, celebration, tidak berkaitan dengan romance. Itu ada di targetmu atau subconscious mindmu. Artinya bukan ada orang lain yang sedang kamu tuju selain dia, no. Cuman iya, kalau berlama-lama dengan dia pun tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan. Buat apa di sini buang-buang waktu ya? Kalau nggak nikah-nikah juga, buat apa pacaran berlama-lama? Ntar aku makin tua, kamu makin tua. Kamu tua tapi tetap kekanak-kanakan. Aku tua, pikiran dan fisikku menua. Aku nggak mau. Ya, kamu memang akan selalu lebih tua, Scorpio ya, dari sisi pemikiran. Oke, The Seven of Cups itu adalah membuka pilihan di target. Kamu berencana untuk lebih open up dengan orang-orang baru yang mau masuk ke dalam hidupmu. Tapi aku tidak melihat orang itu sampai sekarang, guys. Berlama-lama dengan dia pun yang ada
pikiranmu nggak karuan. Seven of Swords itu kedamaian hati, ketenangan hati yang hilang, diambil oleh seseorang, dicuri oleh seseorang. Menurutmu ketika kalian bersama dan tidak ada kepastian, kamu yang lebih banyak kan nggak tenangnya sama dia ya. Targetmu adalah the Four of Pentacles, ada keseriusan. Kalau bukan dengan dia ya nanti dengan orang baru, dengan siapapun itu, I don't know. Tapi yang jelas kalau dia nggak rencana serius, aku tidak mau membuang-buang waktuku bersamanya. Nice shoot. Bagus sekali Scorpio ya. Mari kita lihat di recent past ada the Sun. This is happiness guys. Ada kebahagiaan bersama yang kalian jalani ya, di beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi 3 tahun yang lalu ini ya guys. Aku melihat banyak angka 3. The Queen of Swords, kemudian the Queen of Pentacles, dan the Page of Swords. Bottom of the decknya the Eight of Pentacles. Oh, oke, yes, thank you. Gini guys, ada yang masuk ke dalam pikiranku yang berkaitan dengan keluarga tadi. Aku rasa dia itu dikasih pilihan sama keluarganya. Dan dia tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa menentukan. Karena ada datang 2 queen di sini. Queen of Pentacles dan the Queen of Swords. Ya, di masa lalu. Oke. Di awalnya dia itu fight for you. Dia berjuang untukmu. Itu yang membuatmu bahagia. Eight of Pentacles di bawah ya. Ini kerjasama antar keluarga aku lihat. Yang mau dijodohkan ke dia itu 2 keluarga itu bekerja sama somehow begitu ya. Jadi keluarga dia dengan keluarga sainganmu itu yang dijodoh-jodohin keluarganya itu bekerja sama dalam hal Pentacles, I don't know. Tapi dia fight for you. Lihat ini mengacungkan pedang di sini. Ke keluarganya, oke, ke ibunya, ke ayahnya, siapapun itu, dia dengan beraninya show up ya, menunjukkan dirinya dan menunjukkan kamu. Dia bawa kamu ke keluarganya, dia tunjukkan kamu, dia bilang ke keluarganya kalau dia serius sama kamu. Oke. Tapi tidak ada yang terjadi, hanya sebatas itu saja. Ketika di awal-awal dia sangat membelamu, itu yang membuatmu bahagia. Itulah kebahagiaan di antara kalian berdua, ya. Tapi hingga saat ini, hingga kamu melihat readingan ini, masih belum ada kepastian. What's next? Oke, kamu bela aku di depan keluargamu. Kamu bilang kalau akulah pilihanmu. Tapi lalu apa? Sekarang apa? Dia tidak berani bergerak lebih jauh. Ketika misalnya mau tunangan atau mau menikah gitu, dia nggak bisa bergerak. Aku merasakan ada rejection dari keluarganya untuk kamu ya. Oke, let's see. Di near future ada the King of Swords. What this is all about? Thank you very much. Emotionally unavailable. The Eight of Cups. Oh my god. Eight of Cups itu kartu pergi ya guys, atau departure ya. Oke, Eight of Cups, kemudian the Six of Cups dan the Eight of Swords. Kamu mau pergi, tapi seperti ada yang menghalangimu ya guys. Five of Swords itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan, unbeatable dan unwinnable. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimenangkan. Lihat ini, kamu seperti terikat, seperti seolah-olah ya guys, karena selalu saja Eight of Swords itu adalah ilusi. Ilusi merasa dirinya terpenjara, jadi cuman bisa diam dan tidak bersemangat dalam melakukan apapun lagi yang berkaitan dengan dia, tapi tidak ada pergerakan ke depannya. Berencana untuk pergi, tapi sampai 6 bulan ke depan atau di bawah 6 bulan bisa lebih cepat, kamu tidak pergi. Secara energi mungkin kamu pergi, ya, tapi secara fisik kamu masih tetap berada di sekitar dia, ya. Kapan saja dia panggil kamu, kamu masih terlihat, kamu masih show up, ya. Eight of Cups, Five of Swords, Six of Cups, dan the Eight of Swords. Ini sudah terjadi berkali-kali aku rasa guys, karena muncul Six of Cups di situ ya, on off ya. Kamu mencoba untuk pergi, kamu pernah pergi mungkin dipanggil lagi sama dia dan kamu balik lagi. Dan di near future kamu tidak akan pergi. Cuma berencana untuk keluar dari hidupnya tapi tidak pergi secara fisik gitu loh guys ya. Mudah-mudahan kalian mengerti, karena kamu tahu begitu dia panggil kamu, kamu akan kembali lagi. Begitulah Six of Cups ya. Sampai 6 bulan ke depan ini masih gantung semua, tidak ada yang clear. Kamu ajak dia untuk lebih serius, untuk lebih berkomitmen gitu ya, jangka panjang, tapi dia belum menunjukkan pergerakan apapun ya. Oke guys,
You need to do something ya, karena ini sudah membentuk pola aku lihat. Oke. Kalau kembali setelah kamu pergi gitu ya di beberapa waktu yang lalu dan kemudian kamu kembali hanya akan mengulangi peristiwa yang sama, berarti treatment berikutnya kamu nggak boleh kembali lagi ke dia. Karena itu hanya akan mengulangi pola yang sama. Begitu ya guys, biasanya pattern itu. Disitulah orang yang terjebak di lingkaran setan katanya. Ini kan lingkaran setan ini. Readingan semi-Celtic ini yang 6 ini. Coba lakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya kamu lakukan. Karena begitu kamu melakukan sesuatu yang berbeda, kamu akan lihat output yang berbeda. Biasanya seperti itu ya guys. Oke, kalau kalian tertarik untuk melihat kartu divination atau coaching atau nasihat dari universe ini guys, karena merasa ini adalah readingan kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Ini aja yang aku punya untuk kalian Scorpio di 2 minggu pertama bulan April. Mudah-mudahan bisa berguna ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya ya. Dadah guys. Yang kamu lakukan menunggu dia atau bersama dengan dia atau menjaga dia itu kayak lagi membuat dirimu gila. Eight of Cups itu akan selalu bicara tentang living the golden one ya, meninggalkan yang berkilauan, yang kamu sukai, yang kamu senangi, itu yang kamu tinggalkan. Karena menurutmu sudah tidak ada gunanya lagi bersama dia berlama-lama. Sampai dengan 2 tahun ke depan pun dia tidak akan berubah. Dia masih tetap tidak akan bisa mengambil keputusan untuk dirinya. Konon lagi dia mau ngambil keputusan untukmu. Kamu yang menentukan atau kamu yang memutuskan untuk tetap stay di situ. Bukan dia. Karena ini hidupmu. Kamu yang tahu harus mengarahkan hidupmu kemana. Ngerti ya bedanya ya. Kalau menunggu tapi senang itu gak masalah. Masalahnya kan kamu menunggu tapi sedih. Ketika kamu tanya kapan, dia gak bisa jawab. It's time for you to go, I think. Ya aku rasa sudah tidak ada gunanya kamu menunggu lebih lama di situ.